Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan ini. Kita mohon pimpinan Tuhan supaya Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kami membutuhkan firman-Mu, oleh karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Dan tanpa firman-Mu, Tuhan, berjalan di tengah kehidupan ini, meskipun kami tidak menyadari, tetapi kami sebetulnya berjalan di dalam kegelapan dunia ini. Dan kami bisa terjatuh, kami berbuat dosa dan kesalahan, dan kami tidak bisa menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Tuhan, kami membutuhkan akan firman-Mu, dan tolong supaya topik dan pembacaan yang kami akan pikirkan pada saat ini betul-betul menjadi bagian dari rencana kekal Tuhan untuk melengkapi akan kami semua sebagai umat Tuhan. Dengarkan seru sembahyang kami Tuhan. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi pagi hari ini saya secara khusus diminta untuk menyampaikan akan firman Tuhan dengan topik bertumbuh melalui ibadat. Jadi terbayang ya, melalui ibadat kita itu mengalami pertumbuhan rohani. Ini merupakan suatu tema yang jarang sekali saya pikirkan, dan saya percaya sekali saudara juga akan bersama dengan saya untuk mohon pimpinan Tuhan pada saat kita akan membaca dua bagian dari Alkitab. Jadi kali ini saya akan membaca dari Roma pasal 12, saudara, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Roma pasal 12, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma kalimat seperti ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ini kata-kata Paulus kepada jemaat yang saat itu belum pernah dia kunjungi. Tetapi kemudian Paulus pada akhir hidupnya ada di Roma. Dan bagian yang kedua saya ingin membaca dari surat kiriman Rasul Paulus juga kepada jemaat di Efesus. Saudara, Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-8. Efesus 2 ayatnya ke-8, Paulus mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi saudara, pada saat kita itu berpikir mengenai worship, mengenai ibadat, kita sebetulnya sangat familiar sekali sebagai orang Kristen, oleh karena mungkin secara rutin sebagian besar dari saudara mengikuti ibadat di gereja. Misalnya GKI dari Kebayoran Baru ini. Sehingga tahu familiar sekali dengan istilah ibadat, tapi belum tentu saudara itu menyadari bahwa sebetulnya ibadat Kristiani itu berbeda dengan ibadat daripada orang lain yang tidak seiman dengan kita. Tetapi ibadat pada umumnya itu lahir dari kerinduan manusia sebenarnya. Tetapi di dalam ibadat Kristen, antara kerinduan manusia dengan pertolongan penyingkapan Allah untuk apa yang perlu dilakukan itu bertemu di dalam anugerahnya. Jadi kadang-kadang kita perlu sekali harus objektif terhadap apa yang Alkitab katakan. Kenapa ada ibadat seperti ini dan seperti itu? Oleh karena mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu ibadat itu dimanifestasikan secara berbeda-beda di dalam suatu proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya makin lama makin kita itu punya feeling begitu. Perasaan kita, oh inilah yang sebetulnya ibadat Kristiani, inilah yang sebetulnya Tuhan kehendaki umat Kristen beribadah kepadanya. Saudara, apa itu? Ini yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara, kita itu tahu bahwa mau tidak mau kita harus melihat Alkitab mulai paling dini di mana anak manusia itu beribadat.
Saudara, ini bisa saya simpulkan sebagai manifestasi daripada ontological nature. Itu artinya natur, hakikat manusia sebagai makhluk rohani. Jadi manusia hakikatnya sebagai makhluk rohani, siapapun juga dia, sebetulnya dimanapun juga dia, entah di kota besar seperti Jakarta atau New York atau apapun juga, bahkan di dalam pedalaman dari hutan Amazon atau pedalaman Irian Jaya, manusia tetap adalah peta dan gambar Allah dan membutuhkan Allah, mencari Allah. Itu namanya ontological nature. Daripada manusia sebagai image of God, sebagai peta dan gambar Allah, makhluk rohani. Yang tahu sekali, hidup ini tidak bisa dipenuhi hanya dengan kemampuan manusia sendiri. Kadang-kadang takut, melihat halilintar, kadang-kadang itu tidak berdaya, melihat banjir, melihat apa, penyakit tidak berdaya. Dan manusia itu selalu tahu membutuhkan pertolongan dari sumber kuasa yang disebut quote-unquote adalah Allah. Oleh sebab itu, kita melihat di dalam perjanjian lama, bahkan sebelum ada aturan ibadat apapun juga yang tertulis, ternyata setelah kejatuhan manusia dalam dosa, di dalam Kejadian mulai pasal yang ketiga, kita berjumpa dengan anak dari Adam dan Hawa yang namanya Kain dan Habil, yang sudah mulai beribadat kepada Allah dalam bentuk mempersembahkan persembahan. Yang kebetulan saat itu Allah sudah mereveal sesuatu yang sebetulnya Allah kehendaki, yang sesungguhnya adalah hati yang tulus, ingin memberikan yang terbaik. Makanya disebutkan ibadat dalam bentuk persembahan. Yang diperkenan oleh Tuhan bukan persembahan dari Kain yang asal memberi, tapi persembahan dari Habil yang diperkenan oleh Tuhan. Tetapi proses perjalanan dan waktu, kita mulai berkenalan dengan tingkah laku manusia yang mulai berkembang sesuai dengan naturnya. Noah sudah mulai membangun mezbah, kemudian mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kemudian Abraham juga demikian, bahkan mulai mencari spot atau sudut tertentu. Berarti dia menganggap bahwa dirinya itu ingin sekali memberikan entah suasana yang berbeda pada ibadat. Sehingga selalu mencari membangun mezbah di bawah pohon tarbentin. Apa itu? Saya tidak bisa ngebayangin. Tetapi saya percaya sekali Abraham sesuai dengan feelingnya, ingin pada saat ibadat itu berada dalam suasana yang beda. Nah itulah, dan itu diizinkan oleh Tuhan berkembang sampai kepada Musa ketika dipanggil Tuhan untuk membebaskan umat Israel yang ada di Mesir saat itu. Selalu dari mulut Musa Tuhan menitipkan kalimat seperti ini. Izinkanlah umatku itu pergi untuk beribadat kepada Allah kami di Gunung Sinai itu. Dan saat itu tentu saja saudara tahu ceritanya. Sampai akhirnya mereka itu kemudian pergi betul-betul sampai ke Gunung Sinai. Dan di sanalah di dalam Keluaran pasal 19 Tuhan itu membangunkan jati diri dari umat yang nanti akan beribadah kepadanya. Yang disebutkan dalam Keluaran 19, kamu akan menjadi holy nation. Umat yang suci, umatku sendiri. Yang nanti mewakili kehadiranku di tengah dunia. I will bless you. Sama seperti aku memberkati Abraham nenek moyangmu. Dan supaya melalui engkau seluruh bumi ini diberkati. Nah itulah. Sebetulnya bukan oleh karena Tuhan cuma cinta Israel. Tapi Tuhan setia kepada janjinya kepada Abraham. Orang pertama yang beriman kepada Tuhan. Dan oleh karena itu disebutkan keturunanmu. Aku akan juga membangun covenant, yaitu perjanjian, di mana aku akan menjadi Allah bagi mereka, dan mereka dan anak cucunya akan menjadi umatku, akan menyembah aku. Dan ini berjalan. Saudara, ketika mereka sampai ke Gunung Sinai, Tuhan juga tahu seperti hati pikiran manusia. Jikalau saudara itu membacakan 10 hukum daripada Tuhan, 10 commandments. Sebetulnya manifestasi daripada hati nurani manusia yang paling dalam. Dan Tuhan menyesuaikan diri di sana. Kalau mau ditambah sebetulnya mungkin masih ada tambahan-tambahan yang lain.
Tapi kalau saudara mau perhatikan, itu mewakili seluruh daripada eksistensi jiwa manusia yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Dan diberikan di dalam bentuk 10 hukum. Jangan ada padamu ilah lain, ya kan? Jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ajaib sekali. Oleh karena Tuhan bukan hanya memberikan 10 hukum, tapi Tuhan juga sangat lenient. Memberikan hak kepada umatnya untuk bisa menafsirkan hukum-hukum itu. Sesuai dengan apa yang terbaik menurut pikiran mereka. Jika kadang-kadang kita bertemu, kenapa sih umat yang kudus itu mau makan pun juga, mau minum pun, gelas pun harus dielap, harus diputar, harus bagaimana. Dan mau makan bagaimana, mau berjalan itu pada hari Sabat bagaimana, apa yang dilakukan hari Sabat dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan dari 10 hukum itu, kemudian Tuhan mengizinkan mereka mengembangkannya menjadi 613 hukum. Sampai hukum-hukum yang tidak masuk akal. Supaya menjadi hukum yang mengatur mereka pada saat mereka mempersembahkan hidup, pikiran, hati, dan tingkah laku mereka kepada Tuhan. Oleh karena mereka mendengar bahwa mereka disebut Holy Nation, Tuhan juga mengizinkan kalau mereka itu menerjemahkannya. Holy Nation, bangsa kudus. Sehingga Tuhan mengizinkan mereka tidak bergaul dengan umat bangsa lain. Bahkan Tuhan mengatakan jangan kawin-mengawin dengan bangsa yang lain. Bahkan di dalam Ulangan pasal 7 disebutkan kamu mesti membinasakan bangsa yang lain ini. Luar biasa sekali. Saya kadang-kadang tidak bisa memahami ini. Seolah-olah secara fenomena Tuhan begitu kejam. Tapi saudara kalau memahami dengan sungguh-sungguh. Di belakang ini semua sebetulnya holy war. Peperangan yang suci. Antara Allah terang, sumber cahaya terang. Dengan kekuasaan kegelapan ini. Yang di melatar belakangi. Semua manusia yang menyembah berhala, menyembah setan. Saudara bayangin aja. Makanya Tuhan ingin eliminate, membersihkan apa yang harus menjadi haknya dari anak-anak Tuhan. Sehingga seolah-olah kita melihat Tuhan itu begitu kejam. Padahal tidak begitu. Oleh karena Tuhan juga mengutus Yunus pergi ke Ninawe. Tuhan juga memakai akan Raja Kores untuk menjadi hamba Tuhan yang membebaskan umat Israel. Tuhan bahkan memakai akan Hiram, teman daripada Daud, untuk bisa menyumbangkan semua kebutuhan, membangun akan bait Allah dari kayu aras, kayu dan emas, perak dan sebagainya. Dan sebagainya. Bahkan kalau kita melihat dengan jelas, Tuhan ternyata berulang kali mengatakan bahwa Tuhan mengasihi akan semua manusia dan ingin semua diselamatkan. Itu muncul di dalam Timotius, muncul lagi di dalam Petrus. Saudara. Jadi pada saat Tuhan berbicara menyingkapkan kehendaknya mengenai ibadat, yaitu apa yang terbaik manusia bisa persembahkan kepada Tuhan di dalam bentuk apapun juga. Saudara harus paham konsep Kristiani. Konsep Kristiani dari Alkitab, sebetulnya Tuhan menyesuaikan diri dengan manusia sebagai spiritual being yang ingin memberikan yang terbaik. Sampai kepada masalah kadang-kadang terbaik itu tidak masuk akal. Oleh karena apa? Misalnya dalam Mazmur pasal 22 yang kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius pasal 15 Yesus itu mengatakan kepada perempuan Sirofenikia itu. Anjing, waduh. Kalimat yang sangat kita tidak suka dengar. Ternyata Tuhan mengutip dari Mazmur pasal 22, Mazmur 34 dan sebagainya. Memang sudah menjadi sesuatu tanda petik aplikasi pada saat mereka membangun akan identitas sebagai holy nation. Jadi perkembangan daripada ibadat itu ternyata itu dibarengi dari perkembangan daripada kebudayaan, daripada umat yang tadinya tidak punya jati diri menjadi jati diri. Sampai kemudian Tuhan juga rela menghadirkan dirinya. Oleh karena umat membutuhkan simbol. Padahal Tuhan sendiri dalam bagian yang lain mengatakan jangan menyembah berhala dan sebagainya. Tapi Tuhan menghadirkan tabut perjanjian. Tuhan bahkan menghadirkan akan kemah suci. Tuhan menghadirkan akan bait Allah. Dan nanti ada ritus-ritus, ada cara mempersembahkan korban.
Bahkan bagaimana membangun bait Allah sampai ukuran-ukuran, sampai jenis akan semua bahannya. Bahkan siapa yang melayani di bait Allah. Ada hari Senin, hari Selasa, Rabu sampai hari Sabat. Apa isinya? Bahkan diangkat puji penyanyi-penyanyi yang menggubah lagu-lagu. Semua yang menjadi manifestasi natur manusia sebagai spiritual being yang ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Semuanya itu ditampung di dalam ibadat yang formal yang terus bergerak. Makin lama itu menjadi makin kompleks luar biasa seperti itu. Nah, sehingga kita itu kadang-kadang lupa. Pada saat Tuhan mulai menyingkapkan yang sesungguhnya, yang Tuhan mau dalam ibadat, kita sudah terjebak kepada sesuatu yang kita familiar dan sukai. Sehingga membangun akan gereja pun, kita selalu membangunkan dengan prinsip 1-2 kalimat di dalam perjanjian lama. Membangun bait Allah, rumah Allah harus membangun yang terbaik, luar biasa. Padahal di dalam perjanjian baru sudah diingatkan, runtuhkan bait Allah ini. Oleh karena apa? Sekarang tidak lagi di Yerusalem, tidak lagi di Gerizim. Orang yang menyembah Allah harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bahkan di dalam Lukas pasal 16 sudah diingatkan sungguh-sungguh oleh Tuhan. Apa kamu tahu? Apa yang dikagumi manusia? Seperti gedung yang luar biasa indahnya. Menjadi kebencian di mata Allah. Oleh karena yang Allah inginkan bukan ibadah formal, bukan ibadah sesuai dengan natur manusia yang memang Tuhan izinkan supaya manusia itu sampai kepada sesuatu poin di mana dia sadar bahwa yang paling sempurna yang manusia bisa ciptakan pun sebenarnya tidak bisa memenuhi akan tuntutan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena manusia berdosa dan kita hidup dalam tubuh darah daging yang berdosa. Meskipun kita inginkan yang terbaik, tidak mungkin kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan di dalam semua yang sudah ada dalam ibadah formal ini, sayup-sayup kita mulai menangkap sinyal-sinyal daripada Tuhan. Yang kadang-kadang tidak masuk akal. Oleh karena Tuhan mengatakan bukan ibadah seperti itu. Bukan persembahan yang seperti itu. Yang aku inginkan hati yang obedience. Hati yang patuh. Itu dikatakan di dalam 1 Samuel. Itu dikatakan kepada Saul pada saat dia itu memberontak kepada Tuhan. Yang aku inginkan ibadah yang sejati. Kamu itu mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Itu ada muncul di dalam Yakobus pasal pertama. Juga di dalam 1 Timotius pasal yang kelima. Jadi apa sebetulnya? Jadi Tuhan rupanya tidak ingin kita terjebak di dalam ibadah formal sesuai dengan imajinasi yang ideal dalam pikiran kita. Bahkan di dalam kitab Mika disebutkan ibadah yang kehendaki adalah to do justice, to love mercy, and to walk humbly before God. Jadi yang Tuhan kehendaki itu adalah hal praktis seolah-olah. Kenapa begitu? Satu pihak Tuhan menghendaki dan sudah memberikan kesempatan supaya ibadah yang formal itu dilakukan dengan seperti ini. Tapi pihak yang lain, sayup-sayup Tuhan itu mereveal akan hati dan pikirannya. Bahwa yang Tuhan kehendaki sebetulnya adalah lahir dari hati. Lalu bagaimana kita bisa beribadat kepada Tuhan? Apalagi kita ada di dalam suatu suasana, di dalam hidup ini yang terus-menerus mengalami perubahan demi perubahan, saudara. Saudara, setiap zaman itu selalu mengalami perubahan. Barangkali ingat pada masa medieval atau abad pertengahan, itu manusia berpikir dengan paradigma abad pertengahan, bahwa sumber kebenaran, sumber segala sesuatu haruslah gereja. Ternyata Tuhan tidak mengizinkan itu. Sehingga muncul suatu era baru. Dan yang kita seringkali sebut sebagai disruption era. Yaitu era yang tidak bisa kita hindari, yang terpaksa mengubah seluruh paradigma. Muncullah era Renaissance. Di mana yang pertama tadi kemudian melemah dan melapuk dan terpaksa dibongkar. Dan pada saat era Renaissance itu bertahan selama beberapa tahun, muncul dengan cepat sekali yang namanya era reformasi. Di mana Renaissance tidak bisa dipakai lagi. Termasuk semuanya mulai dipikirkan
dengan paradigma yang baru lagi. Dan reformasi pun hanya bertahan beberapa lama, muncullah masa enlightenment atau pencerahan. Di mana mulai Tuhan mengizinkan realita gereja yang sudah mulai sangat berkuasa. Seolah-olah sampai Paus itu pun berkuasa luar biasa. Tuhan sekarang izinkan hadirnya cara berpikir orang yang menolak kebenaran. Sehingga seluruh Eropa itu dikoras habis. Gereja semuanya menjadi sepi. Oleh karena apa? Era modern menghadirkan penolakan terhadap otoritas terhadap Alkitab. Dan ini disruption yang Tuhan izinkan. Supaya manusia itu terpaksa, itu tersaring. Sama seperti di dalam perjanjian lama. Di mana hanya remnant atau sisa-sisa. Orang yang betul-betul mencintai Tuhan itu akan kelihatan. Dan di tengah kondisi yang seperti ini, muncul lagi suatu disruption yang terpaksa melahirkan sesuatu cara berpikir yang sekarang kita sebut sebagai evangelicalism. Cara berpikir Injili yang mau kembali lagi kepada Alkitab sebagai satu-satunya sumber otoritas yang dulunya mulai abad yang ke-17 sudah ditinggalkan oleh orang. Dan sekarang apa yang terjadi di dalam era abad ke-21 ini? Jadi disruption yang lain lagi muncul oleh karena teknologi. Yang buat manusia itu tidak bisa lagi memakai yang lama. Dulu ketika saya masih melihat di depan kampus kami di Kemang itu. Ada gedung Nokia yang besar sekali. Tiba-tiba gedung itu dijual dan lenyap begitu aja. Oleh karena dengan munculnya Android, mau tidak mau yang sejenis yang seperti itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Saya tidak tahu berapa ratus ribu orang yang di PHK. Anda harus menyesuaikan diri dengan yang baru. Yang dulu retail, jenis pertokoan. Kalau saya pergi ke Amerika selalu paling suka pergi ke Sears, ke JCPenney dan sebagainya. Sekarang ini sudah tidak ada. 90% dari mereka sudah collapse, sudah hancur. Barangkali dalam satu kota tinggal satu JCPenney. Satu kota tinggal satu Sears, begitu saja. Bahkan May Company yang saya sukai sekali oleh karena banyak barang-barang bagus. Ini juga sekarang tinggal 20% itu yang sisa. Retail itu bergerak yang mendekati kepada manusia tempat tinggal. Di Indonesia yang paling bisa survive dan laku adalah market-market yang kecil seperti Indomaret dan sebagainya itu. Ini semuanya bergerak, saudara. Dulu saya selalu suka sekali pergi kalau ke luar negeri itu ke toko-toko buku. Oleh karena tempat yang paling nyaman. Sekarang dengan adanya Amazon, semuanya kolaps. Semuanya buku bisa dibeli dengan begitu murah. Langsung diantar ke Roma dalam waktu hitungan 24 jam. Bisa dibayangin saudara. Dan sekarang bukan cuma itu aja. Sekarang itu bukan hanya Amazon bergerak dalam bidang buku. Tetapi semua barang. Sampai mobil, sampai rumah pun. Ya, di sini ada Tokopedia melakukan ini. Semua manusia, saya punya seorang teman baik itu. Sekaligus dalam bulan kemarin. Harus menutup 5 toko yang dia itu punya. Oleh karena tidak mampu survive. Untuk menggaji akan pegawai tidak bisa. Untuk meneruskan menyewa tempat itu tidak mungkin bisa. Dia terpaksa tutup. Lalu pada usia hampir 60 tahun teman saya ini. Lalu ngapain? Mesti apa lagi usahanya? Dia mengerti dia kalah cepat dengan yang muda-muda. Yang hanya berjualan makanan aja bisa dapat untung ratusan juta. Saya tidak tahu bagaimana bisa begitu. Hidup ini sudah bergerak seperti itu. Dan kita tidak berdaya saudara. Jadi ini yang namanya disruption era. Nah di tengah disruption era ada kombinasi. Yaitu munculnya COVID-19 saudara. Dan COVID-19 tidak tahu sekarang sudah setengah tahun lebih. Dan sudah memakan begitu banyak korban dan belum ada kepastian bahkan akan berakhir kapan. Oleh karena setiap 100 tahun selalu muncul pandemik di dunia ini. Dan saya ingat abad yang ke-14 itu sebelum abad reformasi itu. Di Eropa ada pandemik yang jenisnya namanya Black Death. Itu dalam waktu 4,5 tahun mungkin 5 tahun. Itu 200 juta orang Eropa mati semua. Dan tidak berdaya. Dan sekarang muncul seperti ini. Dan membuat macam-macam hal dan seluruh tatanan hidup manusia ini terpaksa berubah. Sekolah juga caranya berubah. Anak-anak sekarang tidak bisa main keluar. Harus di rumah.
Bayangkan kalau sebelumnya keluarga ini hubungannya dengan anak aja sudah banyak bersih tegang. Bayangkan kalau anak-anak itu sudah mulai kurang ajar sebelum ada masalah seperti ini. Dan sekarang ada di rumah. Dan anak-anak itu harus mendapatkan perhatian khusus. Kebutuhan mereka yang tidak bisa selalu kita bisa penuhi. Bahkan beberapa puluh ibu-ibu itu sampai ngomong dengan saya. Itu anak kami itu belum sampai SMA, Pak. Cuma bingung bagaimana menolong pekerjaan rumah mereka. Saya sendiri tidak ngerti apa itu ada di sana. Dulu bisa dileskan. Tapi sekarang bagaimana? Oleh karena apa? Pendapatan suami pun sangat kurang sekali. Hampir tidak ada. Bahkan untuk langganan daripada internet yang dibutuhkan. Untuk 2 orang anak ini aja. Itu setiap bulannya lebih dari 500.000 rupiah. Itu harus keluar terus-menerus belum bayar uang sekolahnya, Pak. Jadi dalam kondisi tegangan-tegangan tinggi. Apalagi kalau ada keluarga, suaminya pernah selingkuh, sudah ada prejudis, sudah mistrust, tidak bisa percaya suami. Apalagi kalau hubungan selama ini, sebelum ada pandemik, hubungannya itu, mereka itu saling menghindar. Oleh karena apa? Kalau berbicara komunikasi selalu bertengkar. Sehingga suami mencari tempat untuk sembunyi di tempat kerja. Atau sosialisasi, entah main golf, main tenis atau apa. Sekarang terpaksa ketemu di rumah. Terus ketemu di rumah. Sehingga dalam 1 bulan saja di Indonesia ini. 1000 divorce yang resmi. Belum lagi KDRT. Penganiayaan orang terhadap anak-anak. Saya tidak bisa membayangkan. Dan dalam kondisi yang seperti ini. Gereja dan umat Kristen tidak imun. Dan di dalam ketidakimunan, gereja dan umat Kristen yang ada di rumah-rumah tangga. Ini sekarang kalau hari Minggu harus ibadat. Seperti apa saudara bisa membayangkan? Oleh karena apa? Ibadat kepada Tuhan. Harus lahir dari hati. Dari hati mulai muncul kesadaran. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan membutuhkan disiplin. Kalau hari Minggu itu masih bisa dalam keadaan normal, datang gereja pakai pakaian bagus, bangun pada waktu supaya tidak terlambat. Di gereja diminta untuk 12 pengakuan rasuli juga berdiri, mendengarkan khotbah semuanya juga konsentrasi. Tidak ada yang berani main HP dan sebagainya. Sekarang di rumah, padahal 90%, 90% jemaat itu secara spiritual belum dewasa. Bayangin. Oleh karena buktinya dalam keadaan normal aja mereka tidak serius di dalam menghidupi iman Kristiani mereka. Mereka tidak pernah mencatat akan khotbah, tidak pernah merenung dan mencari firman Tuhan. Tidak bergaul secara pribadi dengan Tuhan. Sekarang dalam kondisi COVID-19 bisa dibayangkan ibadat online seperti ini dihadirkan setiap minggu pun. Itu kita melihat, waduh, yang pertama di dalam rumah tangga masing-masing itu. Tingkah laku daripada anggota jemaat, anggota keluarga itu. Dalam ibadah seperti apa? Ada yang bangun tidur sambil makan pagi. Makan pun kalau bosan sedikit pergi sana. Dengerin pun tidak. Jangankan dengerin. Apalagi nyanyi. Apalagi ikut doa. Doa syafaat lagi. Udah tidak mungkin dilakukan. Jadi semua akan sistem dengan isi yang bagus dari kebaktian yang formal yang kita biasanya punya. Sekarang tidak works. Akan berjalan berapa lama? 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, menjadi 1 tahun, 1 tahun setengah. Saya tidak tahu nanti seperti apa. Kalau sudah kondisi normal, mereka sudah terbiasa sekali untuk ngapain? Untuk ibadat semau gue. Bayangin saja. Sudah tidak ada lagi sense of worship yang sesungguhnya. Dan bagaimana kita itu harus bisa membenahinya. Apalagi memikirkan supaya melalui ibadat kita ditumbuh di dalam kebenaran. Di dalam firman Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan di dalam kondisi yang seperti ini, saudara? Nah, tadi kita membaca ibadat yang Tuhan itu sediakan. Yang bergerak dan ternyata menyesuaikan diri dengan apa yang manusia itu sebenarnya ingin berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kadang-kadang untuk menyesuaikan diri, lahirlah macam-macam pola ibadat yang kadang-kadang itu sebetulnya itu
tidak tanda petik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi realitanya sudah hadir seperti itu. Tapi tetap sayup-sayup Tuhan selalu memberikan sinyal bahwa yang ku kehendaki. Sebenarnya bukan ibadat yang seperti itu. Tapi yang ku kehendaki adalah hatimu, ketulusanmu, kerinduanmu untuk mengasihi aku. Dengan segenap jiwa, segenap hati, sepenuh akal budi. Nah, kemudian diterjemahkan. Di dalam Yohanes pasal yang keempat itu disebutkan pada saat Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu. Waktu sekarang itu sudah tiba. Bahwa orang beribadah kepada Allah yang hidup. Tidak beribadah di Yerusalem. Dengan macam-macam ritus, korban-korban dan sebagainya. Bukan juga di atas bukit Gerizim. Tetapi yang kuhendaki adalah beribadat di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dalam tuntunan akan Roh Kudus dan di dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Lalu apa ini? Di tengah kehidupan yang seperti ini bagaimana kita itu bisa mengerti dan memahami bagaimana mempersembahkan akan ibadat dengan yang dituntun oleh roh dan kebenaran. Apa sih yang dituntun oleh roh? Nah, baru kita itu kemudian mengingat ternyata Roh Kudus itu hadir dalam tubuh kita. Di dalam 1 Korintus pasal 6. Dan dia tidak akan meninggalkan. Dia akan memimpin. Dia sebagai parakletos. Selalu bersedia menuntun. Bersedia mengingatkan. Sedia menolong. Jadi sekarang di dalam tubuh. Makanya Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-12. Ibadat yang sejati. Persembahkanlah seluruh tubuhmu. Loh, apa itu? Jadi tubuh ini bagaimana dipersembahkan? Yaitu di dalam spirit dan truth. Di dalam roh dan kebenaran. Nah, kita harus mulai dengan langkah-langkah untuk memahaminya. Yang pertama, antara orang yang diselamatkan dan belum diselamatkan itu ada bedanya. Jika kita itu ingat bahwa sebetulnya permulaan daripada ibadat hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah lahir baru. Makanya dalam Filipi pasal 1 ayat 6 disebutkan, dia yang memulai sesuatu yang baik dalam dirimu. Dia yang berinisiatif memberikan kepadamu prevenient grace, anugerah untuk bisa percaya. Kamu harus meresponi sekarang dengan mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetapi prevenient grace yang disebut kelahiran baru itu apa? Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 tadi kita baca. Paulus itu menuliskan kalimat yang menarik sekali. Karena kasih karunia, itu grace, itu prevenient grace, itu kelahiran baru, itu keselamatan. Jadi karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Jadi kita diselamatkan oleh karena inisiatif Allah memberikan grace, anugerah itu, ya kan? Tapi Paulus tidak titik sampai di sana. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kenapa begitu? Oleh karena Paulus tahu kasih karunia yang Tuhan berikan itu misteri. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita tangkap dengan tangan. Tidak bisa kita langsung alami. Sehingga orang mendapat kasih karunia itu kapan, bagaimana bentuknya tidak mengerti dia. Makanya kalau kita melihat iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Itu disebutkan dengan istilah iman itu adalah dasar. Segala sesuatu yang manusia itu butuhkan. Tetapi iman itu relate kepada apa? Adalah bukti dari segala sesuatu yang manusia tidak bisa lihat. Yaitu dari Allah. Allah yang tidak kelihatan. Allah yang unseen. Allah yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Nah, sekarang kita kembali kepada Efesus pasal 2. Jadi oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan, yes. Tapi oleh iman. Jadi kasih karunia itu tidak bisa kita melihat, tidak bisa mengerti, tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita itu lihat. Makanya unseen. Tetapi Allah memberikan anugerah tambahan. Di samping kasih karunia tadi, ada anugerah tambahan, yaitu iman. Iman itu anugerah yang membuat saudara dan saya bisa ngerti, bisa merasakan, bisa mengalami kasih karunia yang sebetulnya tidak bisa kita lihat dan bisa kita alami. Kenapa? Pada saat iman itu mengerjakan
Semua spiritual means, sarana rohani yang ada dalam tubuh darah daging kita ini, untuk kita pakai untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Pada saat saudara-saudara sedang ibadat, saudara bisa ibadat sampai ngantuk-ngantuk. Saudara ibadat bisa konsentrasinya setengah-setengah. Tapi Roh Kudus mengingatkan, berikan hatimu, berikan pikiranmu, berikan fokusmu. Nah, pada saat kita itu nurut, berikanlah fokus pada ibadat. Supaya kamu mendengar firman. Pada saat itu, pikiran itu kita persembahkan kepada Tuhan. Dan itulah ibadat dalam spirit and truth. Berarti iman kita itu memakaikan spiritual mean yang jumlahnya ratusan dari tubuh darah daging ini. Kadang-kadang itu ada dikatakan di dalam Yesaya bahwa Allah itu bersemayam di tempat maha tinggi. Tapi dia rela hadir dalam jiwa yang remuk. Jadi Allah bersemayam, kita tidak ngerti di mana. Mengalaminya, kita juga tidak bisa mengalami. Tapi jikalau kamu itu membiarkan jiwamu remuk dan hancur. Nah inilah. Pada saat kamu mengatakan, membaca Alkitab itu, Tuhan aku ingin jiwa yang remuk dan hancur. Roh Kudus menolong kamu. Sehingga hatimu yang keras, hatimu yang sombong, kamu akan menjadi remuk. Saat itulah kamu sedang mempersembahkan tubuh dan jiwamu ini untuk persembahan kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, ya kan, jikalau kamu tidak menjadi seperti murid, ya kan, dengan mempunyai telinga yang selalu mau mendengar, bahkan seperti nudup Yeremia ratapan itu, yang menunggu akan firman, yang new, yang baru setiap pagi. Jikalau saudara mempunyai hati yang lapar dan haus seperti itu, maka Tuhan itu akan memberikan kemampuan kepada kita. Munculnya kelaparan dan kehausan. Membaca Alkitab tidak bisa semau gue sendiri. Tapi Tuhan beri kepadaku supaya aku butuh firman-Mu. Ulang-ulangilah, mintalah. Sehingga itulah iman yang membuat spiritual mean, sarana-sarana rohani dari tubuh darah daging kita ini. Kita bisa pakai untuk menyembah Dia. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh. Pada saat saudara menyanyi di gereja, bisa menyanyi, ikut menyanyi. Bahkan banyak penyanyi suaranya merdu. Tetapi pada saat saudara itu mau memakai tubuh darah daging untuk puji Tuhan, kita akan mengatakan, Tuhan beri kepada saya nyanyian baru. Sehingga pada saat saya menyanyi dari lahirnya hati yang rindu memberikan kepadamu. Roh Kudus akan menolong. Saat itulah iman sedang memakai spiritual mean. Sehingga saudara-saudara itu mempersembahkan tubuh, jiwa saudara itu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Jadi hidup kita di dalam ibadat ini, kita itu mempunyai ibadat yang formal. Tetapi Tuhan ingatkan, ibadat formal sebagus-bagusnya pun sebetulnya tanpa inti menyembah dalam roh dan kebenaran tidak ada gunanya. Jadi kita harus mulai dengan fokus dengan benar. Oleh karena apa? Menghadapi COVID-19, kemungkinan tidak ada jalan keluarnya untuk memperbaiki akan kondisi ibadat formal yang ada di gereja, yang mengalami kesulitan bahkan rusak. Oleh karena apa? Selama barangkali setahun itu nanti jemaat sudah terbiasa sekali ibadat tanpa disiplin. Tidak ada sense of belonging. Tidak ada keinginan mendemonstrasikan betul-betul seluruh hati dan pikiran kepada Tuhan. Nah, untuk diperbaiki itu sulit sekali. Cuma fokus kita tidak boleh kepada fenomena seperti itu. Oleh karena apa? Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan Dia tidak pernah menjadi pecundang. Dia selalu rela hadir dan menolong kita. Jikalau kita tahu, mulai dengan membangun apa untuk memperbaikinya. Yaitu mulai dengan membangun akan ibadat dengan roh dan kebenaran. Yang saya kaitkan tadi, oleh karena roh itu adalah Roh Kudus hadir dalam tubuh kita. Maka kita tahu mempersembahkan seluruh tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah ibadat. Jikalau kita itu konsentrasi bukan kepada fenomena, tetapi kepada esensi daripada ibadat. Ada pengharapan. Masa depan dari gereja ini setelah COVID-19 akan menjadi lebih baik lagi. Bahkan lebih memuliakan Allah.
Jikalau kita tidak terjebak kepada fenomena. Hidup ini memang kita itu selalu tertantang kepada realita. Melihat kanan kiri gereja barangkali lebih maju. Kita menjadi cemburu dan ingin sekali mencontoh apa yang mereka lakukan. Padahal kita lupa bahwa yang Tuhan kehendaki ibadat yang sejati adalah dalam roh dan kebenaran. Dan itu kita akan lakukan jikalau kita mempersembahkan seluruh tubuh dan jiwa kita. Memakai semua spiritual means, sarana rohani yang ada pada tubuh darah daging kita ini. Sebagai sarana untuk menyembah Dia. Sama seperti tadi saya katakan. Kadang-kadang Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak mungkin masuk kerajaan Allah. Kita bisa ngomong, Tuhan, saya ingin beribadah seperti anak kecil. Yang tulus, yang dependen, yang menunggu Engkau. Yang percaya penuh kepadamu. Tolong aku, Roh Kudus akan menolong. Raja Daud di dalam Mazmur 131 pun pernah mengatakan, Tuhan aku ini naturnya sombong. Aku selalu menginginkan yang wah-wah dan besar-besar. Tetapi aku sadar, makanya aku mendidik diriku sendiri. Mau menjadi seperti anak yang baru disapi. Yang masih kecil, yang duduk di kaki mamahnya. Yang barangkali memegangin akan baju mamahnya. Nah, menjadi sama seperti anak kecil. Daud itu sudah memberikan contoh. Bisa. Dan itulah ibadat pada saat kamu mempersembahkan tubuh dan jiwamu kepada Tuhan. Berarti seluruh tubuh kita, ratusan min sarana yang Tuhan sediakan. Yang iman kita bisa pakai. Supaya kita mengalami bahwa kita betul sudah menerima kasih karunia Tuhan. Bahwa kita betul sudah dilahirbarukan. Bahwa kita betul sudah diselamatkan. Hanya jikalau kita itu membiarkan iman kita itu memakai akan sarana-sarana tubuh darah daging ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi masa depan dari gereja ini mau kemana? Meskipun fenomenologically tidak jelas. Tetapi di dalam iman yang benar. Kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan gereja ini justru merosot dan kehilangan akan eksistensinya. Kita percaya jikalau jemaat ini mulai fokus kepada yang benar. Kita akan membangun iman kita melalui ibadah yang sejati. Yaitu ibadah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita tunduk kepala dan kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena firman yang kita baru dengar dan kita mohon pikirkan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita tumbuh dan diubah melalui kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami dengar dan kami pikirkan. Tuhan tolong supaya kami boleh mempunyai konsep yang benar mengenai ibadat. Dan bukan ibadat yang formal, yang menggelisahkan kami oleh karena realitanya mungkin mengalami gangguan. Bahkan akan dirusak oleh kondisi COVID-19 ini. Keadaan rumah tangga, individu-individu yang tidak disiplin lagi. Bahkan keinginan untuk mempersembahkan dengan hati dan pikiran yang benar lama-lama akan menjadi hilang. Tetapi kami percaya Tuhan, jikalau kami ingat lagi apa yang Tuhan sediakan dan modalnya sudah ada di dalam jiwa kami, yaitu Engkau sendiri sudah memberikan prevenient grace, kasih karunia, kelahiran baru, keselamatan itu, penyertaan Roh Kudus dan firman-Nya. Biarlah kami boleh mempersembahkan ibadat di dalam roh dan kebenaran. Tolong kami Tuhan. Dengarkan doa kami. Oleh karena hanya dalam nama Tuhan Yesus